Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pemberdayaan kearifan lokal dalam PAUD. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Yusuf Ahmad dengan NIM 200209552017 dan rekan kelompok saya Rendiani Yusuf dengan NIM 200209552003. Baiklah, langsung saja pada pembahasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep pengasuhan secara umum. Yang pertama, istilah pengasuhan atau parenting. Istilah parenting berasal dari bahasa Latin, yaitu parere, yang berarti to bring forth atau menghasilkan. Dari asal kata tersebut, maka istilah parenting lebih merujuk pada suatu aktivitas yang mengembangkan dan mendidik, bukan sekadar menyangkut siapa yang melakukan. Istilah parenting dapat diartikan pula sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan orang tua untuk menjalankan perannya sebagai orang tua. Peran orang tua adalah memberikan perawatan, memberikan dukungan emosional, serta melakukan sosialisasi mengenai keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai yang perlu dimiliki anak agar dapat berfungsi sebagai anggota kelompok sosial. Yang kedua, pengertian pengasuhan. Pengasuhan atau parenting adalah pekerjaan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak. Mengutip definisi dari APA, American Psychological Association, parenting adalah suatu pola pengasuhan anak oleh orang dewasa yang memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Memastikan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan aman. Kedua, mempersiapkan anak-anak agar tumbuh menjadi produktif. Yang ketiga, menurunkan nilai-nilai budaya. Selanjutnya, pengertian pengasuhan dari beberapa pendapat atau sudut pandang. Yang pertama, menurut Kamus Besar Indonesia atau KBI, pengasuhan adalah proses, cara, serta perbuatan mengasuh. Yang kedua, menurut Masud Hogugi, pengasuhan merupakan hubungan antara orang tua dan anak yang multidimensi dapat terus berkembang, mencakup beragam aktivitas dengan tujuan anak mampu berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Oleh karenanya, pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi, dan pengasuhan sosial. Selanjutnya, menurut Jerome Kagan. Jerome Kagan mendefinisikan pengasuhan atau parenting sebagai serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak. Di dalamnya terdapat apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau pengasuh untuk memfasilitasi agar anak mampu bertanggung jawab dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat. Yang keempat, menurut David menyebutkan bahwa pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi bukan hanya bagi anak, juga bagi orang tua. Yang kelima, menurut Jane B. Brooks. Jane B. Brooks mendefinisikan pengasuhan sebagai sebuah proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan anak. Proses pengasuhan bukanlah sebuah hubungan satu arah, yang mana orang tua mempengaruhi anak saja. Namun, lebih dari itu, pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan sosial di mana anak dibesarkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya, Andi Muhammad Yusuf. Materi selanjutnya yaitu konsep pengasuhan berdasarkan kearifan lokal. Keluarga adalah pendukung nilai-nilai kearifan lokal, terutama dalam pengasuhan anak karena anak merupakan pusat perhatian keluarga, bahkan semenjak masih dalam kandungan. Setiap kelompok etnik di Indonesia mempunyai ajaran, nasihat, atau petuah mengenai bagaimana mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Bronfenbrenner dalam revisi 1999 secara eksplisit memprediksi bahwa kondisi ekonomi keluarga berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologi anak. Orang tua yang mengalami tekanan ekonomi cenderung lebih mudah putus asa dan kehilangan harapan, kecemasan, depresi, dan sifat lekas marah. Keadaan ini menyebabkan orang tua tidak konsisten dalam menerapkan disiplin dan hukuman, cenderung menerapkan hukuman fisik bersifat unilateral atau mendominasi dan mengontrol anak secara berlebihan.
1. Perbedaan individual dan orientasi budaya. Budaya individualistik lebih menekan pada kebutuhan, tujuan atau keinginan pribadi dan individu, sedangkan budaya kolektif lebih menekan tujuan kelompok dan keharmonisan, kohesi, dan kerjasama. Keadaan ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan lingkungan sosial termasuk agama dan kepercayaan, norma-norma, perubahan-perubahan sosial kultural, dan tujuan atau harapan yang ingin dicapai yang terrefleksi dalam hubungan interaksi orang tua dan remaja adalah potensial berpengaruh dan memberikan kontribusi terhadap pengasuhan orang tua. Sebagai contoh, masyarakat Jawa yang mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi seperti nilai rukun, gotong royong, tepa seliro, dan prihatin sebagai nilai yang mengajarkan bagaimana seseorang bersikap sabar dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi sesuatu. Yang kedua, variasi kearifan lokal dalam mendidik dan mengasuh anak. Pertama, masyarakat Batak Mandailing. Masyarakat Batak Mandailing sangat menjunjung tinggi falsafah 3H, yaitu hamaroan atau kekayaan, hagabeon atau kehormatan, dan hasangapon atau kebahagiaan. Falsafah tersebut menjadi acuan dalam pola pendidikan terutama terhadap anak laki-laki yang dianggap sumber kebahagiaan dan penerus marga. Oleh karena itu, masyarakat Batak menganut sistem patrilineal. Setelah menikah, seorang istri mengikuti marga suaminya dan seorang anak perempuan tidak memperoleh harta peninggalan orang tuanya. Yang kedua, budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau menganut tatanan yang mengatur nilai masyarakat. Minangkabau adalah adat dan syarah, kewajiban menjaga kepentingan keluarga. Perang Ninik Mamak sangat berpengaruh terutama dalam menjaga terjadinya pelanggaran nilai-nilai keluarga maupun agama. Selanjutnya, masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung menganut nilai PIL, pesengiri atau watak utama dalam mendidik dan mengasuh anak. Watak yang diterapkan adalah yang pertama pengiri atau memiliki harga diri. Yang kedua, julak adet memiliki gelar, nemu nyimah bersikap terbuka, nengah nyapur hidup bermasyarakat, dan sangkai sambayan tolong menolong. Selanjutnya, masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa mengasuh dan mendidik anak-anak untuk dapat memenuhi harapan anak-anak, memiliki berbagai sifat utama, antara lain berbudi luhur, rukun, temen, trisna, dan berbagai waktu yang menggambarkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Besarnya harapan orang tua pada anak diungkapkan dalam berbagai upacara yang bermakna simbolik seperti pemulasaraan ari-ari atau plasenta, selapanan, dan tedak sitten atau terantana. Upacara adat yang dilakukan terhadap anak adalah upacara tecahani dan upacara turun mandi. Sekian materi yang sempat kami bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.